kelanjutannya nih adik-adik, pastinya harus tetap bersukacita ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah KKPA, alangkah baiknya gimana kalau kita olahraga. Udah lama kan adik-adik gak gerak? Yuk, mari kita bangkit berdiri mempersiapkan diri. Ayo bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Daki-daki Gunung yang Tinggi. Sudah semakin semangat kan adik-adik untuk bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya mari adik-adik bersatu hati bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Mars Perkat PA. Adik-adik, mari lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, menaikkan puji-pujian. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami boleh mendengar dengan baik dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar.
Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, apa kabarnya nih? Tentunya bersukacita selalu ya. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik tetap semangat untuk mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kita hari ini akan belajar mengenai berbagi kepada sesama. Yuk kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita agar kita boleh beribadah dengan baik ya adik-adik. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah adik-adik sekalian, kalau Alkitabnya sudah terbuka, yuk kita simpan dulu, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh bangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami boleh ada saat ini, kami siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan Yesus kiranya pimpin setiap kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh sungguh-sungguh duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak akan membacakan isi Alkitab untuk kita semua pada pagi hari ini ya. Terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini bercerita bahwa pada saat itu umat percaya yang berada di Yerusalem mengalami kesulitan ekonomi. Pada saat itu pajak mereka tinggi, mereka sulit bayar, makanya mereka mengalami kemiskinan. Nah, karena kemiskinan yang mereka alami, maka dari itu Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk melakukan pelayanan kasih. Apa sih itu pelayanan kasih? Pelayanan kasih itu Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Saat itu adalah jemaat di Yerusalem. Nah, pelayanan kasih yang mereka lakukan adalah berbagi kepada mereka yang kekurangan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita harus seperti Rasul Paulus berbagi kepada sesama. Di dalam firman Tuhan di ayat sebelumnya juga menjelaskan bahwa mereka yang berbagi itu gak hanya mereka yang memiliki uang yang banyak atau mereka memiliki kekayaan yang besar, tetapi mereka yang berkekurangan juga ikut membantu adik-adik. Contohnya jemaat di Makedonia, mereka tetap membantu walaupun mereka juga sebenarnya uangnya pas-pasan. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa gak perlu kita menunggu uang kita banyak dulu, atau kita menunggu tabungan kita itu banyak dulu baru kita bisa mulai berbagi. Enggak adik-adik, kita diajarkan bahwa walaupun kita masih kecil,
Misalnya adik-adik di rumah yang belum punya uang, itu kesulitan berbagi, kita bisa berbagi melalui berdoa kepada sesama kita. Itu merupakan salah satu bentuk berbagi dengan penuh sukacita kepada sesama. Adik-adik, saat ini kan sedang terjadi pandemi COVID-19. Nah, gimana caranya kita berbagi kepada sesama kalau kita aja tuh ada di rumah? Caranya gampang adik-adik. Kita bisa berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam rumah. Kita mulai dulu di dalam rumah. Kita bisa berbagi kepada kakak kita bisa berbagi kepada adik kita bagi permen kah, atau adik-adik yang punya susu kita bagi kepada kakak atau adik, atau kita bagi biskuit kita ke mama papa kalau kita punya biskuit, atau kita bisa berbagi kepada oma opa, atau adik-adik bisa berbagi kepada saudara adik-adik yang ada di rumah. Pokoknya kepada siapapun yang ada di dalam rumah, tidak terbatas. Jadi berbagi itu tuh tidak pilih-pilih. Berbagi itu tuh gak perlu dengan uang atau materi atau barang, tapi berbagi bisa kita lakukan dengan berdoa. Kita mendoakan oma atau opa kita yang sakit mungkin di rumah, atau kita mendoakan mama papa kita yang sakit. Itu juga bentuk dari berbagi. Nah, adik-adik, walaupun kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, kita di rumah aja, kita gak bisa keluar, tetapi itu gak boleh menghalangi keinginan kita untuk berbagi kepada sesama. Jadi jangan jadikan penghalang untuk kita berbagi kepada sesama, tetapi justru saat inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu kita berdoa dari rumah untuk sesama kita, atau untuk keluarga kita, atau untuk teman-teman di sekolah minggu atau di sekolah. Nah, adik-adik, salah satu teman di sekolah minggu atau di pelayanan anak ada yang mengalami COVID-19. Kita bisa berbagi dengan cara kita memberikan dukungan melalui doa, atau cara lain selain berdoa. Kita bisa telepon dia, kita bisa video call dia dengan memberikan dukungan, cepat sembuh, cepat sehat, rajin berdoa, rajin makan yang banyak, rajin minum vitamin. Nah, itu semua bisa kita lakukan adik-adik untuk memberikan semangat kepada teman kita supaya dia cepat sembuh. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang bisa kita dengar bersama pada pagi hari ini. Kita belajar bahwa kita harus berbagi kepada sesama kita dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sesuai dengan bacaan kita di dalam Alkitab tadi dibilang bahwa Allah mengasihi mereka yang berbagi kepada sesamanya. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan, yang boleh adik-adik dengarkan, tidak sebatas hanya adik-adik dengarkan sampai di sini, tetapi boleh adik-adik langsung lakukan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Selanjutnya kakak akan share tugas untuk dikerjakan di dalam minggu ini. Nah, adik-adik jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Yuk sekarang kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan dan renungan yang telah kita dengar. Kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa ajar kami untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus apa yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini untuk kami berbagi kepada sesama kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan pimpin agar kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman yang telah kita dengar dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam anak.
Yesus, aku mau berdoa untuk GPIB Marturia ya Tuhan Yesus. Beri kami agar kami bisa kembali gereja ya Tuhan Yesus. Kami ingin gereja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta Rocky ya Tuhan Yesus, supaya bisa menjadi pendeta yang sukses ya Tuhan Yesus, dan juga keluarganya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Sembuhilah mereka dari penyakit-penyakit ini ya Tuhan Yesus. Michelle juga mau berdoa untuk negara Indonesia, beri kedamaian ya Tuhan Yesus, supaya negara Indonesia aman-aman aja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hapuskanlah virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, supaya negara Indonesia damai dan tenang. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Tuhan Yesus, Novel pengen berdoa untuk persembahan supaya untuk berguna untuk gereja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya, bersama dengan keluarga di rumah. Jumpa lagi dengan Kak Edo. Nah, pagi hari ini Kak Edo ingin menyampaikan ringkasan warta PLKPA GPIB Marturia. Yang pertama, Kak Edo mengucapkan terima kasih kepada Kak Claudia
Mokolensang yang boleh menjadi pelayan firman pada ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Claudia dan keluarga. Kedua, ucapan terima kasih kepada Kak Eca yang menjadi pelayan liturgos pada ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Eca dan keluarga. Juga ucapan terima kasih kepada adik Marvel dan Michelle yang boleh menjadi pendoa, baik pendoa syafaat, pendoa persembahan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Marvel dan Michelle juga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekalian yang berulang tahun pada minggu ini maupun minggu kemarin, dan itu adik Iyasa. Tuhan Yesus memberkati adik Iyasa di umur yang baru. Kiranya adik Iyasa belum menjadi berkat dimanapun berada dan bertumbuh semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga saya mau berdoa juga menyampaikan kepada kita semua, adik-adik rekan-rekan kita, teman-teman kita yang sakit, yaitu adik Mutiara dan adik Gideon. Kiranya Tuhan berikan kekuatan yang baru, kesehatan, pemulihan bagi adik Mutiara dan Gideon, agar adik Mutiara dan Gideon boleh kembali sehat dan beraktivitas seperti biasa. Adik-adik juga tidak lupa mengingatkan untuk selalu mengikuti ibadah-ibadah melalui kanal YouTube LKPA GBB Marturia, dan juga terus berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kita, keadaan dunia ini yang sedang dilanda wabah COVID-19. Biarlah kita semoga terus menjaga kesehatan dengan baik, ikuti protokol kesehatan dengan baik, adik-adik, agar wabah COVID-19 ini boleh semakin cepat berlalu dan kita boleh kembali bertemu, kita boleh beribadah seperti biasa lagi adik-adik. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Demikian ringkasan warta berkat PA pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap semangat, tetap bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan nama Allah. Dadah adik-adik, sampai jumpa. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi adik-adik gak usah sedih, minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah online LKPA GBB Marturia. Sampai bertemu minggu depan adik-adik, dadah!